Selanjutnya kita membahas hadis yang kedua dari bab air-air, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci, la yunajjisuhu sayun, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Akhrajahu salasatu, dikeluarkan dia oleh imam yang tiga, wa sahahahu Ahmadu, dan disahihkan dia oleh Ahmad. Dan tahrijnya yang dimaksud dengan tiga imam yaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai. Adapun rincian yang terdapat pada kitab-kitab tersebut, kitab imam yang tiga itu, Abu Daud pada kitab Thaharah bab 33 fi bi'ril buda'ah, tentang sumur buda'ah atau tentang kolam buda'ah. Adapun pada Jami' al-Kabir menurut At-Tirmizi nomor hadis 66 pada kitab Thaharah bab 49, ma ja'a fi annal ma'a la yunajjisu syai'un, perkara yang datang bahwa air tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Adapun Imam Nasai mengeluarkan hadis itu pada kitab Al-Mujtaba, yaitu dengan nomor hadis 326-327. Dan hadis ini pula dikeluarkan oleh Imam Ahmad pada musnadnya, Asy-Syafi'i pada Al-Um, dan dikeluarkan oleh Ibnu Al-Jaruj pada Al-Muntaqa, At-Tahawi pada Syarh Ma'ani Asar, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, Al-Baghawi, dan Ibnu Abi Sayyibah. Lihat pada kitab Syarah Bulughul Maram yang bernama kitab Al-Musilah ila Bulughil Maram. Kemudian sababu wurudil hadis, sebab datangnya hadis ini. Apabila kelengkapan hadis ini, melihat kepada kelengkapannya, maka hadis ini terdapat sababun, sebabnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam, wal hadisu lahu sababun, dan hadis ini mempunyai sebab, wahuwa, yaitu annahu qila, bahwasanya ditanyakan, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawadda'u min bi'ril buda'ah, apakah kami boleh berwudu dari kolam buda'ah, wahia bi'run yutrahu bihal hiyadu, yaitu kolam yang pernah dilemparkan padanya pembalut darah haid, walahamul kalab, dan daging anjing, wan natni, dan yang busuk. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, al-ma'u tahurun, air itu suci. Al-haditha, baca selengkapnya hadisnya. Kemudian kepada pembahasan mufradat hadis ini. Ternyata di dalam kitab-kitab syarah yang lain diterangkan tentang mufradat hadis, di antaranya tentang buda'ah. Buda'ah yaitu Daru Bani Sa'idah, daerah atau lingkungan Bani Sa'idah, bil Madinah, yang ada di Madinah, wahum batnun minal Hajraji, mereka Bani Sa'idah adalah bagian dari kaum Hajraj, wahiyya bi'run bil Madinah, buda'ah itu adalah satu kolam yang berada di Madinah. Adapun kalimat al-khiyad wahiyya, yaitu al-khirqatu, yaitu pembalut, allati, yang tasta'miluhal mar'atu, yang digunakan oleh perempuan, bidamil haid, untuk membalut darah haid. An-natnu, sedangkan kalimat an-natnu yaitu wahwa syai'u, adalah sesuatu alladzi lahu, yang menimbulkan raihah karihah, bau yang tidak disukai. Adapun pengarang kitab Aunul Ma'bud disebutkan
yakni anna an-nasa yalqawna al-hyada wal luhumal kalab, sesungguhnya manusia melemparkan hiyad, pembalut, waluhumal kalab, dan daging anjing itu, wan nati, dan yang berbau busuk, bis sahara khalba buyutihim, pada daerah halaman khalba, belakang, buyutihim, rumah mereka. Fayajri alaihal matar, lalu air hujan itu mengalir, menyeret kepada kolam itu. Wayalqihal ma'u ila tilkal bi'r, dan air itulah yang menyeretnya ke kolam tersebut. Li'annaha fi mamaril ma'i, sesungguhnya dia itu sahara itu bertepatan dengan tempat melewatnya air. Walaysa ma'nahu, dan bukanlah maknanya itu, annan nasa, sesungguhnya manusia, yalqaunaha, sengaja melemparkan padanya. Liana hajami malayajuju hu kafirun, sesungguhnya yang demikian ini bukanlah yang diperbolehkan oleh kaum kafir. Pakai fayajujus sahabatu radhiyallahu anhum, bagaimana dapat diperbolehkan oleh para sahabat. Jadi menurut pengarang kitab Aunul Ma'bud, bahwa tidak mungkinlah para sahabat sengaja membuang pembalut dan hal-hal yang kotor ke kolam tersebut. Akan tetapi pembalut yang mereka buang itu hanyalah di halaman belakang mereka, barangkali untuk dikumpulkan dan nanti dibakar agar tidak mencemari kepada lingkungan, atau bisa pula memadorotkan lingkungan. Selanjutnya, yaitu tentang pembahasan bahwa kalimatus syai'in nakirah, kalimat syai'un itu berbentuk nakirah, bisyayaqin nafi, di dalam susunan yang nafi, pata'umu, maka maknanya itu umum. Kullu syai'in, setiap apapun, yaqa'u fil ma'i, yang jatuh pada air itu, fa innahu la yunajisu, maka sungguhnya ia itu tidak dapat menajiskannya. Jadi maksudnya bahwa barang yang najis, barang yang tidak najis, kotor, apabila masuk kepada air, tercampur kepada air, itu tidak dapat menajiskannya. Wa minal ma'lum, sedangkan yang telah diketahui, annal ma'muma, sesungguhnya keumuman tersebut, ghairu muradin bila syakin, bukanlah yang dimaksud tanpa keraguan. Li'annahu law waqa'a fil ma'i najasatun, kalau seandainya ada jatuh tercampur pada air najasatun, satu najis, faghayyarathu, lalu mengakibatkan merubah sifat air itu, fa innahu yakunu najasan, maka air itu menjadi najis bil ijma, menurut kesepakatan. Wa ala haja, dan berdasarkan inilah, fayakunu hajal umum, maka keumuman ini mahsusan, dikhususkan, bimma taghayyara bin najasah, dengan yang dapat merubah sifat air oleh najis itu. Fa innahu yakunu najasan bil ijma, maka dia itu, air itu menjadi najis menurut kesepakatannya. Maksudnya bahwa makna keumuman hadis ini tentu tidaklah dapat diterima oleh akal. Karena tidak mungkin sekarang barang-barang yang najis, air kencing sebanyak apapun yang tercampur dengan air yang sedikit, tidak mungkin dikatakan bahwa airnya itu tetap suci. Maka tentu airnya akan menjadi najis. Adapun pendapat As-San'ani mengenai hadis ini, di antaranya saya mengutip yang perlunya, annahu tahurun qalilun, sesungguhnya air itu suci sedikit, kana au kathiron,
sedikit ataupun banyak. Amalan bihadisi al-ma'u tahurun, mengamalkan hadis Abu Sa'id ini, yaitu tentang air yang suci. Air itu suci. Wa inna mahakamu, sesungguhnya tidak lain, para ahli hadis menghukumi, memutuskan bi'adami tuhuriyati, dengan tidak sucinya, ma ghayyaratin najasah, yang merubah najis, yang dirubah oleh najis, ahada usapihi, kepada salah satu dari sifat air yang tiga, yaitu rasa, bau, dan warna. Lil ijma'i ala zalika, karena kesepakatan atas hal tersebut. Jadi apabila yang mencampuri air itu adalah najis dan merubah salah satu dari tiga sifat air, yaitu bau, rasa, warna, maka airnya menjadi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian faidah hadis ini diantaranya, yang pertama, annal asla fil ma'i tahirun mutahhirun, sesungguhnya asalnya pada air itu suci dan mensucikan. Faija syaqqaqna bima'in, maka apabila kami merasa ragu dengan satu air, hal huwa tahurun, apakah dia itu suci, aw najasun, atau najis, fahuwa tahurun, maka pada asalnya ia tetap suci. Yang kedua, annal ma'iza taghayyara bi tahirin, sesungguhnya air apabila berubah dengan barang yang suci, maka ia tetap suci. Fa innahu tahurun liqaulihi la yunajjisuhu syai'un, karena sabdanya tidak dapat disucikan oleh sesuatu apapun. Contohnya air tercampuri kopi, air tercampuri garam, maka airnya tetap suci. Demikian pula air yang tercampuri oleh barang suci lainnya, maka airnya boleh digunakan untuk bersuci. Adapun faedah yang ketiga, dan faedah yang ketiga ini dinyatakan oleh pengarang kitab Taudih, annal ma'a, sungguhnya air itu iza ghamasal insanu yaduhu, apabila ditenggelamkan tangan oleh manusia, bihi padanya, bada qiyamihi, setelah bangun minal laili, tidur malam, bainahu baqin ala tuhuriyatih, maka airnya itu tetap atas kesuciannya. Barangkali demikian keterangan ringkas hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya. Tetap memahami Quran Sunnah, diantaranya dengan memahami kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.